Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan taufik-Nya lah hingga pada Jumat yang berbahagia ini kita diberikan kekuatan, kesehatan maupun kesempatan untuk hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan sholat Jumat. Salawat dan taslim tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dalam seluruh dimensi aktivitas kehidupan kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kita pada hari Jumat yang berbahagia ini adalah Tahun Baru Hijriah adalah momentum untuk bermuhasabah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, baru saja 2 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa masuk pada 1 Muharram 1448 Hijriah, ini menjadi tahun baru umat Islam, ya, yang bertepatan pada 1 Muharram, ya. Dan ini adalah diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebetulnya Rasulullah hijrah itu di Rabiul Awal, tetapi menjadi kesepakatan oleh para khalifah, ya, dan khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab menetapkan tahun baru Hijriah itu jatuh pada 1 Muharram. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dengan hijrahnya kita dari tahun 1447 Hijriah ke tahun 1448 Hijriah, kita segiannya menjadikan momentum untuk bermuhasabah. Kita tentu mengevaluasi diri kita sendiri, ya. Sejauh mana aktivitas ibadah kita, sejauh mana kita membangun hubungan terhadap Allah, dan bagaimana hubungan terhadap sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Semoga di tahun 1447 Hijriah kita sudah banyak berbuat yang terbaik. Kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hebat, dahsyat, ya, dalam berbagai ibadah yang kita lakukan sebagai ibadah mahdah, ya, baik itu sholatnya, puasanya, zikir-zikirnya dan lain-lain sebagainya, ya. Termasuk hajinya. Orang yang baru
berpulang dari tanah suci itu adalah bagian daripada prestasi kehidupan kita untuk mencapai ibadah yang maha dahsyat yang tidak semua orang bisa dapatkan, bahkan bertahun-tahun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi kita mencoba mengevaluasi ibadah mahdah kita. Lalu bagaimana ibadah ghairu mahdah kita yang terkait hubungan antara manusia dengan manusia. Apakah kita termasuk dalam hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia atau sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak berbuat baik terhadap sesama manusia, bukan yang terbanyak kejahatannya. Ya. Karena sekarang ini sangat luar biasa ya, kehidupan kita. Jangankan sesama manusia lain, saudaranya pun, ya, orang tuanya pun, anaknya pun, istrinya pun. Itu baru-baru saya lihat di medsos ya, orang membunuh istrinya ya. Karena apa? Mungkin karena kehidupan ya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dalam memasuki tahun baru Hijriah ini kita harus berniat. Yang pertama-tama kita luruskan niatnya, ya, agar kita bisa mengarungi kehidupan baru ini di tahun baru ini yang lebih baru dan lebih bermanfaat kehidupan kita, agar kita bisa menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Maka kita harus berniat. Innamal amalu binniyat. Ya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Hadis ini turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak yang ingin ikut pada Rasulullah. Bahkan sudah ikut. Yang ikut ini niatnya berbeda-beda. Ada niatnya memang pindah ke Madinah ingin berjuang ya sabilillah bersama dengan Rasulullah. Ada yang niatnya berganda, yang mungkin di sana di mana Madinah itu lebih subur, lebih sejahtera daripada Mekah yang tandus. Mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih bagus. Atau mungkin ada yang berniat juga bahwa sampai di sana bisa dapat istri yang cantik. Nah, hadirin yang berbahagia. Nah, ini kalau kita hijrah dari tahun kemarin ke tahun sekarang, apa niatnya? Berniat memang mikir yang baik-baik, ya. Karena tahun ini, tahun baru hijrah ini, ya, sampai 12 bulan ke depan belum tentu kita berada di jamaah ini lagi, barisan jamaah ini ya. Maka kita harus membuat perencanaan konsep ke depan yang harus kita lakukan, seperti ayat yang saya bacakan tadi pada surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Wal tansur nafsum ma qaddamat ligat. Ya. Hendaklah kamu membuat perencanaan untuk hari esok. Apa yang harus kita lakukan yang terbaik. Ya. Jangan sampai kita lebih jelek lagi daripada tahun yang akan kita jalani. Maka untuk menjadi yang lebih baik, perencanaannya harus baik.
Kita harus membuat perencanaan-perencanaan yang terbaik untuk ke depan. Bagaimana memperbaiki ibadah mahda kita, salat kita, puasa kita, zakat kita. Yang punya harta kelebihan, keluarkan zakatnya. Jangan simpan-simpan di bank banyak-banyak menjadi tabungan dunia tapi tidak menjadi tabungan akhirat. Nah, ya kita harus keimbangkan antara tabungan dunia dan tabungan akhirat, karena hidup ini ibarat dua keranjang yang secara bersamaan kita harus isi supaya berkeseimbangan. Kita isi tabungan dunia dan kita isi tabungan akhirat, karena kalau tidak bisa kita menjadi orang yang rugi hidup di dunia ini menuju kehidupan akhirat. Ya, ini juga sudah dinyatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, wal asri, demi masa, demi waktu, kata Tuhan. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, dalam tanda petik. Siapa yang rugi dan siapa yang tidak rugi? Ya. Yang tidak rugi, kata Tuhan, illal ladzina amanu wa amilu shalihat, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, wa tawasaw bil haq, dan saling mengajak kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan selalu sabar dalam menghadapi tantangan hidup dan kehidupan yang maha dahsyat ini. Karena hidup ini ujian. Kalau kita tidak tahan banting dengan ujian, berlaku sabar, bertawakal kepada Allah, kita pasti, ya, banyak manusia ujung-ujungnya bunuh diri, ya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi janganlah kita menjadi manusia-manusia yang rugi hidup di dunia ini, ya. Apalagi yang hidupnya saja susah di dunia, di akhirat apalagi susah lagi. Kapan dia bahagia? Tapi kita harus meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Wa amilus shalihat, beramal, berbuat, beraktivitas. Aktivitas dunianya, aktivitas akhiratnya, supaya kita bisa bangun masjid yang mega, yang enak, ditempati beribadah seperti masjid kita, bisa bikin pesantren, ya, yayasan pesantren, pendidikan lainnya, bisa berwakaf, ada tanahnya sebagian diwakafkan, karena milik yang sesungguhnya yang kita miliki adalah harta-harta yang kita belanjakan ke jalan Allah. Harta yang kita tinggalkan bukan milik Bapak. Uang yang kita miliki yang bermiliaran simpan di bank bukan milik Bapak. Nanti Bapak meninggal jadi jatuh pada ahli warisnya yang mungkin bisa menjadi fitnah, menjadi pertengkaran terhadap anak-anak kita. Harta lain, ada tanah, ada rumah, ada mobil yang kita tinggalkan, itu semua bisa menjadi fitnah. Justru kita hebat, merasa hebat, kita membangun konsumerisme, prestise, konsumtisme, dan hedonisme bahkan. Tapi kita tidak berpikir hidup ini hanya sementara. Tempat ini hanya untuk berteduh, dan kita akan menuju pada tempat yang lebih abadi, yaitu akhirat. Oleh karena itu kita harus membangun keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi mari kita hijrah dari tahun 1447 Hijriah menuju pada kita mengarungi kehidupan tahun baru 1408 ini dengan perencanaan yang matang. Karena hidup ini tidak
terlepas dari tujuan hidup kita, yaitu ibadah. Semua aktivitas kita dalam konsep Islam harus bernilaikan dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enak kalau itu yang kita jadikan sebagai spirit dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya bulan Muharram ini seringkali disalahpahamkan oleh masyarakat atau orang-orang atau Islam yang masih awam dalam pemahamannya. Ya. Di mana di bulan Muharram ini banyak orang yang tidak mau melakukan aktivitas. Ya, orang-orang dulu kalau kita kan tidak. Ya, apalagi 1 Muharram dilaranglah keluar, dilarang bepergian. Tapi faktanya ternyata tidak. Sekarang banyak pesawat, orang naik pesawat, naik mobil ke daerah, tidak juga terjadi apa-apa. Adapun yang terjadi ya biar dia di luar bulan Muharram juga bisa terjadi kalau ada kelalaian. Ya. Padahal bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang disucikan oleh Allah. Bahkan bulan satu-satunya mendapatkan julukan nama Syahrullah, bulan Allah, Syahrullah. Ya. Bahkan masuk daripada bagian daripada bulan yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram ini memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam lepas dari cengkeraman perburuan oleh Fir'aun di Sungai Nil, beliau lolos dari situ pada bulan Muharram bersama dengan kaumnya Israel. Apalagi keistimewaannya? Keistimewaan yang selanjutnya, Nabi Yunus keluar dari perut ikan juga pada bulan Muharram. Apalagi ya, Yahya yang sakit tak kunjung sembuh juga disembuhkan pada bulan Muharram. Siapa lagi? Nabi Yusuf yang sedang ditahan ya oleh kaum Israelia, juga lepas dari situ. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu marilah di tahun baru Hijrah ini kita senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, membuat sebuah perencanaan yang matang untuk ke depan, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang ibadahnya bagus, hubungannya bagus dengan Allah, hablum minallah, dan hubungannya terhadap sesama manusia semakin bagus, yang hablum minannas, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di antara sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira inilah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi pencerahan, pencerdasan di hari Jumat yang berbahagia ini, di awal tahun baru Hijriah ini. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang terbaik, yang memiliki integritas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wasya'i wal munkar wal baghi yaizukum la'allakum tadhakkarun. Faskurkum wa aslimu wa la dzikrullahul akbar. Shalah.